Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ibnu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi persamaan diferensial linear order satu. Baik, pertama pendahuluan. Terdapat korelasi yang kuat antara teori persamaan selisih linear dan persamaan diferensial linear. Secara esensial, persamaan diferensial dapat diinterpretasikan sebagai versi kontinu dari persamaan selisih, di mana variabel-variabel seperti waktu diasumsikan mengalir secara terus-menerus, bukan dalam satuan waktu yang terpisah. Dalam suatu model pasar di mana penawaran, permintaan, dan harga berubah secara kontinu serta saling memengaruhi, penting untuk memahami laju perubahan masing-masing, serta apakah laju tersebut cenderung meningkat atau menurun. Contohnya, jika harga saat ini PT adalah fungsi waktu T, ekonom mungkin ingin mengetahui turunan pertama, P aksen T sama dengan D PT per DT, dan turunan kedua, P double aksen T sama dengan D kuadrat PT per DT kuadrat. Sebuah model tertentu dapat digambarkan dengan sebuah persamaan yang menghubungkan P dan turunannya, yang dikenal sebagai persamaan diferensial. Dengan persamaan tersebut, tugasnya adalah mencari nilai fungsi P. Persamaan diferensial sebenarnya sudah sering kita jumpai, misalnya mencari integral tertentu f besar T sama dengan integral dari f kecil T dt, setara dengan menyelesaikan persamaan diferensial df besar per dt itu sama dengan f kecil. Untuk f besar ketika f kecil diketahui. Jika YT adalah fungsi dari variabel T, maka persamaan diferensial order N dalam Y adalah persamaan diferensial di mana N adalah order tertinggi dari turunan Y yang muncul dalam persamaan tersebut. Suatu persamaan disebut linear jika tidak mengandung pangkat ke M dari Y atau turunannya untuk M selain 0 atau 1. Dengan demikian, tidak boleh ada suku seperti Y pangkat setengah, Y kuadrat, atau DY per DX pangkat 3. Menyelesaikan persamaan diferensial berarti menentukan fungsi Y terhadap T, baik secara implisit maupun eksplisit. Notasi yang disederhanakan sering digunakan, misalnya dy per dt dan d kuadrat y per dt kuadrat. Atau dapat ditulis sebagai y aksen dan y double aksen. Atau dalam notasi Newton sebagai y titik di atas 1 dan y titik 2 di atas. Kita masuk ke bagian persamaan diferensial linear order pertama. Jika YT adalah fungsi dari variabel T, maka persamaan dalam bentuk DY per DT sama dengan AY ditambah B. Dengan A, B adalah konstanta, yang dimana keduanya tidak nol. Disebut sebagai persamaan diferensial linear order pertama. Persamaan tersebut homogen jika B sama dengan 0, dan tak homogen jika B bukan sama dengan 0. Persamaan diferensial homogen linear terkait dari 13,1 adalah DY per DT sama dengan AY. Jika Y1T dan Y2T adalah solusi dari 13,1, yaitu dy per dt sama dengan AY A dikali Y tambah B, maka Y1 aksen sama dengan A Y1 ditambah B, dan Y2 aksen sama dengan A dikali Y2 ditambah B. Sehingga jika kita kurangi dua persamaan ini, kita peroleh Y1 aksen min Y2 aksen sama dengan A dikali Y1 min Y2. Yang dimana selisihnya memenuhi dy per dt sama dengan A kali Y. Dengan kata lain, selisih dua solusi dari 13,1 yang sebelumnya itu merupakan solusi dari persamaan 13,2, yaitu dy per dt sama dengan A kali Y. Maka setiap dua solusi dari persamaan 13,1 hanya berbeda sejauh suatu solusi dari persamaan 13,2, yaitu persamaan homogen terkait. Oleh karena itu, solusi umum dari dy per dt sama dengan A dikali Y ditambah B diperoleh dengan menjumlahkan yang pertama satu solusi khusus dari 13,1, yaitu yang bentuknya seperti ini, dan solusi umum dari 13,2 yang disebut solusi komplement, yang dimana dy per dt sama dengan A dikali Y. Pertama kita mencari solusi khususnya yang pertama. Untuk mencari solusi khusus dari 13,1, kita asumsikan solusi berbentuk konstan, yaitu Y sama dengan K. Karena K konstan, maka turunannya itu sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan 13,1, di mana dy per dt sama 0, jadi 0 sama dengan A dikali K tambah B, itu artinya K sama dengan negatif B per A. Jika A bukan sama dengan 0, maka solusi khusus dari 13,1 adalah
Y sama dengan negatif B per A. Kemudian kita mencari solusi umum dari persamaan homogen. Sekarang kita selesaikan persamaan homogen dy per dt sama dengan A dikali Y. Kita balikin bentuknya ini menjadi dt per dy sama dengan 1 per dy per dt, maka kita dapat sama dengan 1 per A dikali Y. Maka integrasi bentuk ini terhadap Y memberikan T sama dengan integral 1 per A dikali Y dy sama dengan 1 per A dikali integral 1 per Y dy. Kita dapat 1 per A dikali, ini jawabannya ln Y, ditambah K, di mana K ini adalah konstanta integrasi. Sehingga bentuknya yang tadi dari T sama dengan 1 per A dikali ln Y tambah K, kita pindahan untuk biar ln Y sendiri sini. Jadi A dikali K dikurang sana, kemudian kita kali A. Jadi ln Y sama dengan A dikali T min K sama dengan AT min AK. Kemudian bentuk ini kita misalin C sebagai AK. Maka bentuknya jadi ln Y sama dengan AT min C. Kita eksponensialkan kedua tempat, jadi E ln Y sama dengan E pangkat AT min C. Untuk E ln Y itu sama aja bentuknya dengan Y. Ini kita pisahkan E pangkat negatif C-nya jadi E pangkat negatif C dikali E pangkat A dikali T. Kemudian kita misalin E pangkat negatif C ini sebagai A. Jadi solusi umum dari 13,2 ini adalah Y sama dengan A dikali E pangkat A dikali T. Di mana A itu E pangkat negatif C yang merupakan konstanta. Maka solusi umum dari bentuk dy per dt sama dengan A dikali Y tambah B untuk A bukan sama dengan 0 adalah Y sama dengan A dikali E pangkat A kali T dikurang B per A. Di mana A dikali E pangkat AT-nya tadi adalah solusi komplement dari persamaan homogen dan negatif BA itu adalah solusi khususnya. Kemudian bagaimana jika untuk A sama dengan 0? Jika A sama dengan 0, maka persamaan yang pertama tadi A dikali Y kan menjadi 0, jadi dy per dt itu sama dengan B. Maka integrasi terhadap T memberikan solusi umumnya Y sama dengan integral B dt, itu kita peroleh Y sama dengan B dikali T ditambah K, di mana K ini adalah konstanta dari integral. Maka solusi umum buat bentuk dy per dt ini sama dengan dy per dt sama dengan A dikali Y tambah B adalah yang pertama untuk A bukan sama dengan 0, A dikali E pangkat A kali T dikurang B per A. Dan untuk A sama dengan 0, B dikali T ditambah K. Di mana A dan K itu adalah konstanta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hilman. Selanjutnya ada contoh soal. Pertama, selesaikan persamaan diferensial dari dy per dt sama dengan 3,4y tambah 17 di mana y 0-nya itu sama dengan 3. Yaitu gunakan solusi umum di mana A sama dengan 3,4 dan B sama dengan 17. Maka y-nya itu A besar eksponen 3 eksponen pangkat 3,4 T dikurang 17 per 3,4. Maka jadi y-nya itu sama dengan A dikali E pangkat 3,4 T dikurang 5. Substitusi Y sama dengan 3 ketika T sama dengan 0 diperoleh 3 sama dengan A dikurang 5, maka A-nya itu 8. Jadi solusi akhirnya itu Y sama dengan 8 E pangkat 3,4 T dikurang 5. Lalu untuk contoh kedua, sebuah model untuk Bentar, populasi Man. YT. Hilman, Ya, Pak. lihat contoh satunya. Jadi solusi Y-nya yang mana? Yang bawah itu. Yang bawah, Pak. Tapi kalau dimasukkan, sorry, Y0 berarti apa? 8 kali E pangkat 3,4 kali 0 ya. 8 kali 1 kurang 5, 3 ya. Oke. Eh, tapi kalau diturunkan itu jadi berapa? D per DT-nya jadi berapa itu? Coba turunkan itu. Itu kan DY, D per DT-nya berapa berarti? Bisa nggak dibuktikan bahwa hasilnya sama dengan 3,4 Y ditambah 17 gitu?
Kalau Y0 sama dengan 3 kan udah benar. Tapi benar nggak bahwa DY per DT sama dengan 3,4Y ditambah 17? Gimana taunya itu? Bisa dicoret-coret nggak di papan nih di sini? Coba yang bawah tuh. Kalau Y-nya kan itu. Kan diturunkan menjadi berapa berarti? 3,4 dikali 8 kan? Dikali pangkat 3,4 kan? 3,4 dikali 8 berapa tuh? Nah itu sama nggak bahwa DY per DT-nya itu sama dengan 3,4Y ditambah 17 itu yang di atas. Gimana coba? Tulis 3,4 kali 8 pangkat 3,4. Ya. Nah, itu bisa ditulis dengan bentuk yang atas 3,4 tambah 17 gimana ceritanya? Rekamannya di stop dulu aja coba. Di otak-atik dulu. Di otak-atik dulu. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, selesaikan persamaan diferensial dy per dt sama dengan 3,4y tambah 17, di mana y0-nya itu sama dengan 3. Eh, Kita menggunakan solusi umum di mana A sama dengan 3,4 dan B sama dengan 17. Maka dia dapat Y sama dengan A besar, pangkat 3,4T min 17 per 3,4. Maka Y-nya itu sama dengan A kali pangkat 3,4T dikurang 5. Lalu kita substitusi Y sama dengan 3 ketika T sama dengan 0 diperoleh 3 sama dengan A min 5. Maka A-nya didapat 8. Jadi solusi akhirnya itu Y sama dengan 8 kali pangkat 3,4T tambah 5. Baik. Akan kita buktikan juga bentuk bentuk akhir ini merupakan solusi umum dari soal yang tadi. Pertama kita dari solusi tadi kita turunkan yaitu Y sama dengan 8 3,4 T min 5. Kita turunkan terhadap T. Kita peroleh bentuknya adalah 3,4 dikali 8 pangkat 3,4 T. Dan kita harus nyari bentuk pangkat 3,4T ini di bentuk lainnya. Maka dari bentuk awal tadi, dari bentuk solusi akhirnya, kita pindah ruas agar menyisakan bentuk pangkat 3,4T itu adalah 5, di mana pangkat 3,4T itu adalah Y ditambah 5 dibagi 8. Kita substitusi bentuk ini ke persamaan dy per dt
3,4 dikali 8 dikali E pangkat 3,4 T. Kita peroleh daya per dt itu sama dengan 3,4 kali 8 kali Y tambah 5 per 8. Saya coret 8-nya. Kita peroleh 3,4 Y ditambah 3,4 dikali 5 itu adalah 17. Nah, kita telah membuktikan bentuknya itu sama persis. Jadi solusi akhir ini benar. Lalu ada contoh kedua yaitu sebuah model untuk populasi YT dalam jutaan dari suatu negara pada waktu T menyatakan bahwa laju perubahan populasi diberikan oleh DY per DT sama dengan min 0,05 Y tambah 4,5. Populasi pada waktu T sama dengan 0 adalah 100 juta. Yang pertama, hitung nilai Y10, bulatkan hingga dua angka di belakang koma. Yang kedua, tentukan nilai T sedemikian sehingga YT sama dengan 91, bulatkan hingga satu angka di belakang koma. Lalu untuk solusinya itu A sama dengan min 0,05 dan B itu sama dengan 4,5. Lalu didapat yaitu sama dengan A pangkat E pangkat min 0,05 T dikurang 4,5 dikurang min 0,05. Dapat yaitu A kali E pangkat min 0,05 T tambah 90. Karena Y0 sama dengan 100, maka sama dengan A0 tambah 90, maka A0 itu sama dengan 10. Sehingga persamaan YT itu didapat 10 kali E pangkat min 0,05 T tambah 90. Yang pertama hitung Y10, yaitu kita substitusi dapat 10 kali E pangkat min 0,5 tambah 90. Lalu didapat hasilnya itu 96,07 yang sudah dibulatkan dua angka di belakang koma. Yang kedua, jika YT sama dengan 91, maka 10 kali E pangkat min 0,05 T tambah 90 sama dengan 91. Lalu E-nya itu didapat, ini dipindah ruas, jadi min E pangkat min 0,05 T sama dengan 0,1. T-nya itu didapat min 1/0,05 ln 0,1, yaitu 46,1. Sekarang kita buktikan lagi untuk solusi akhirnya, di mana bentuk akhir ini adalah Y sama dengan 10 dikali E pangkat negatif 0,05 T ditambah 90. Kita turunkan terhadap T, kita peroleh dy per dt itu sama dengan 10 dikali turunan eksponen negatif 0,05 dikali E pangkat negatif 0,05 T dari 90 itu jadi 0. Kemudian kita cari bentuk lain dari E pangkat negatif 0,05 T-nya dari persamaan awal. Kita peroleh 10E min 0,05 T itu sama dengan Y dikurang 90. Sama dengan E min 0,05 T sama dengan Y per 90 per 10. Kemudian kita substitusi bentuk ini ke bentuk turunannya. dy per dt itu sama dengan 10 dikali negatif 0,05 dikali Y min 90 per 10. Kita coret 10-nya. Kita peroleh negatif 0,05 kali Y dan ditambah 0,05 dikali 90 itu sama dengan 4,5. Kita cek ke soal awal, kita peroleh bentuknya sama, negatif 0,05Y ditambah 4,5. Lalu di sini ada grafik solusi umum dari contoh 2 pada populasi menurun. Jumlah penduduk konvergen ke 90 juta.
Selanjutnya yaitu membahas stabilitas. Jika A adalah bilangan positif, maka E pangkat min AT akan cenderung menjadi 0 dan E pangkat AT akan cenderung menjadi T hingga ketika T menuju T hingga. Maka solusinya itu Y sama dengan A kali E pangkat AT min B per A. Dari persamaan diferensial D per DT sama dengan AY plus B, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Akan konvergen ke nilai kesetimbangan min B per A saat T menuju T hingga. Jika A kurang dari 0. Dalam kasus ini, kita katakan solusi dari persamaan tersebut stabil. Solusi dikatakan tidak stabil jika menjauhi nilai kesetimbangan, misalnya saat A lebih besar dari 0. Untuk kasus A sama dengan 0, persamaannya menjadi D per DT sama dengan B, di mana B tidak sama dengan 0. Solusi umumnya adalah Y sama dengan BT plus K, yang jelas menyimpang atau divergen karena BT menuju eh, plus minus tak hingga seiring waktu. Maka solusi dari persamaan diferensial dy per dt sama dengan AY plus B adalah tidak stabil jika A lebih besar sama dengan 0, stabil jika A kurang dari 0. Dalam hal ini solusi Y akan menuju solusi khusus min B per A sebagai nilai kesetimbangan. Dari contoh 1, dy per dt sama dengan 3,4Y plus 17. Karena nilai A-nya itu sama dengan 3,4 atau lebih besar dari 0, maka solusi bersifat tidak stabil. Nilai solusi YT akan meningkat tak hingga seiring waktu dan tidak ada nilai kesetimbangan yang dicapai. Dari contoh 2, dy per dt-nya itu sama dengan min 0,05 Y plus 4,5. Karena nilai A-nya itu min 0,05 yaitu kurang dari 0, maka solusi bersifat stabil dan solusi akan mendekati nilai kesetimbangan Y sama dengan 4,5 per 0,05 sama dengan 90. Selanjutnya ada latihan soal. Di on cam ya pas Assalamu- lagi jelasin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ibnu serta teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai persamaan diferensial. Next. Topik materinya terdiri dari persamaan diferensial non-linear order pertama, persamaan diferensial linear order kedua, kasus homogen, dan kasus umum. Persamaan diferensial non-linear order pertama. Persamaan diferensial non-linear ini lebih sulit dianalisis. Untuk persamaan ini ada teknik khusus tergantung pada jenis persamaannya. Salah satu persamaan yang terjadi dalam ilmu ekonomi adalah persamaan Bernoulli, yaitu dy per dt sama dengan AY plus BY pangkat N. Kita sebut sebagai persamaan pertama, di mana A, B, N adalah konstanta dan N lebih dari 1. Hal ini dapat diselesaikan dengan melinearisasikannya dengan cara berikut. Misalkan Z sama dengan Y pangkat 1 min N, maka dengan aturan rantai, dz per dt sama dengan dz per dy dikali dy per dt dan didapat 1 min N kali Y pangkat min N dy per dt. Oleh karena itu, Y pangkat min N dy per dt sama dengan 1 per 1 min N dz per dt. Next. Selanjutnya, kalikan persamaan 1 secara keseluruhan dengan Y pangkat min N, maka akan didapat Y pangkat min N dy per dt sama dengan A Y pangkat min N plus BY pangkat N Y pangkat min N. Dan 1 per 1 min N dz per dt sama dengan AY pangkat 1 min N plus B. Maka didapat AZ plus B. Oleh karena itu, dz per dt sama dengan 1 min N AZ plus 1 min N B. Contoh 13.3. Di sini terdapat dy per dt sama dengan y dikurang 2y pangkat 2, diberikan bahwa y0 itu sama dengan 1 per 5. Solusinya, gunakan persamaan Bernoulli 1 dengan A sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, dan N-nya 2. Biarkan Z-nya sama dengan y pangkat
1 min N, dan Y-nya itu sama dengan min 1. Kemudian ikuti langkah seperti di slide sebelumnya, maka persamaan diferensial yang diberikan diubah menjadi dz per dt sama dengan min z plus 2. Next. Maka solusi umumnya adalah Z sama dengan AE pangkat min T dikurang 2 per min 1. Didapat AE pangkat min T plus 2. Karena Z itu sama dengan Y pangkat min 1, maka kita substitusi Y sama dengan Y pangkat min 1 sama dengan AE pangkat min T ditambah 2. Kita diberikan bahwa tadi Y sama dengan 1/5 ketika T sama dengan 0. Oleh karena itu, 1/5 pangkat min 1 sama dengan AE pangkat 0 plus 2. Maka didapat A plus 2. Maka dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 3, Y pangkat min 1 sama dengan 3E pangkat min T plus 2. Dan oleh karena itu, Y sama dengan 1/3E pangkat min T plus 2. Persamaan diferensial order kedua secara umum berbentuk seperti ini. Kita tulis sebagai persamaan 1, dapat ditulis juga sebagai Y double aksen plus AY aksen plus BY sama dengan C. Next. Dan ABC adalah konstanta. Y aksen sama dengan D per DT, dan Y double aksen sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat. Persamaan tersebut homogen jika C sama dengan 0. Jika tidak, maka persamaan tersebut tidak homogen. Persamaan diferensial homogen yang terkait dengan persamaan 1 adalah kita tulis sebagai persamaan 2 di sini. Seperti pada kasus order pertama, dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa dua solusi persamaan 1 berbeda dengan solusi 2. Jadi, solusi umum persamaan 1 adalah solusi khusus persamaan 1 ditambah dengan solusi umum persamaan 2 tadi. Seperti sebelumnya, solusi umum persamaan diferensial homogen terkait dikenal sebagai solusi komplementer dari persamaan 1. Next. Selanjutnya ada 13.3.1, pemisahan variabel. Jadi jika suatu persamaan diferensial order pertama dapat dinyatakan dalam bentuk Fy dy per dt sama dengan gt, di mana F itu adalah fungsi dari Y dan G adalah fungsi dari T, kita terkadang dapat menyelesaikan persamaan tersebut dengan metode pemisahan variabel. Nah, teknik ini tuh akan mudah dipahami jika kita menganggap dy dan dt itu sebagai kuantitas sendiri, disebut diferensial pada lampiran A, di mana perbandingan keduanya itu membentuk turunan dy per dt. Untuk kepentingan pembahasan kita saat ini, cukup dengan menerima bahwa dy dan dt itu dapat dianggap sebagai entitas yang terpisah. Next. Selanjutnya ada contoh 13.4. Jadi kita menyelesaikan persamaan diferensial y kuadrat dy per dt sama dengan 8t plus 1 dengan syarat y0 sama dengan 6. Jadi untuk penyelesaiannya itu, pertama kita tuliskan persamaan tersebut sebagai y kuadrat dy sama dengan 8t ditambah 1 dt. Lalu kita integrasikan ke kedua ruas, jadi integral y kuadrat dy sama dengan integral 8t plus 1 dt. Lalu kemudian kita turunkan, jadi sepertiga y pangkat 3 sama dengan 4t kuadrat ditambah t tambah k, dengan k itu adalah sebuah konstanta. Jadi ketika t sama dengan 0, y-nya itu sama dengan 6. Maka kita masukkan, kita substitusi, jadi sepertiga 6 pangkat 3 ditambah sama dengan 0 tambah 0 tambah k, yang menghasilkan k itu sama dengan 72. Jadi kita masukkan lagi ke dalam persamaannya itu, jadi sepertiga y pangkat 3 sama dengan 4t kuadrat ditambah t tambah 72, sehingga dapat kita tulis sebagai y pangkat 3 sama dengan 3 dikali 4t kuadrat ditambah t tambah 72. Next. Di sini ada contoh 13.5. Jadi selesaikan persamaan dy per dt sama dengan setengah y pangkat 3t kuadrat dengan syarat y0 sama dengan 1. Jadi untuk penyelesaiannya itu, kita susun ulang persamaan tersebut menjadi 2y pangkat min 3 dy sama dengan t kuadrat dt. Lalu kita integrasikan kedua ruas, jadi 2 integral y pangkat min 3 dy sama dengan integral t kuadrat dt, yang menghasilkan 2 dikali seperti 1 per min 3 plus 1 dikali y pangkat negatif 3 plus 1 sama dengan 1/3 t pangkat 3 ditambah k, di mana k itu adalah konstanta. Sehingga kita dapatkan y negatif y pangkat min 2 sama dengan 1/3 t kuadrat ditambah k. Nah, karena soalnya itu y sama dengan 1 pada saat t sama dengan 0, maka negatif 1 sama dengan 0
ditambah K, sehingga didapat K itu sama dengan negatif 1. Sehingga min Y pangkat negatif 2 sama dengan sepertiga T pangkat 3 dikurang 1. Kita kalikan seluruh persamaan itu dengan negatif 3, sehingga didapatkan 3Y pangkat negatif 2 sama dengan min T pangkat 3 ditambah 3, atau 3Y per 2 sama dengan 3 dikurang T pangkat 3. Sehingga dapat ditulis sebagai Y pangkat 2 sama dengan 3 per 3 min T pangkat 3. Selanjutnya ada contoh 13.6. Kita selesaikan persamaan T dy per dt sama dengan Y pangkat 2. Dengan syarat Y1 sama dengan min setengah. Untuk penyelesaiannya itu, kita tulis ke dalam bentuk sama seperti tadi. Jadi, Y pangkat negatif 2 dy sama dengan T pangkat negatif 1 dt. Kita integrasikan sehingga didapat integral Y pangkat negatif 2 dy sama dengan integral T pangkat negatif 1 dt. Didapat hasilnya itu negatif Y pangkat negatif 1 sama dengan ln T ditambah K, di mana K itu adalah konstanta. Jadi saat T sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan negatif setengah. Sehingga min setengah pangkat negatif 1 sama dengan ln 1 ditambah K sama dengan 0 ditambah K. Jadi K-nya itu sama dengan 2. Kita substitusikan ke dalam persamaan, didapat negatif Y pangkat negatif 1 sama dengan ln T ditambah 2. Kita susun ulang menjadi Y sama dengan negatif 1 per ln T ditambah 2. Sebentar, saya komen ya. Mana Stefani? Coba slide-nya balik dulu. Nah, ini kalau disuruh mengerjakan ulang kira-kira kebayang nggak? Jadi kalau kalian diberikan persamaan T dy per dt sama dengan Y kuadrat gitu ya, Y1 sama dengan min setengah. Kalau disuruh menulis ulang kebayang prosedurnya ini. Mengenali bahwa PD ini menyelesaikannya dengan cara seperti ini gimana? Ada nggak ciri khususnya? Mumpung soalnya belum, latihannya belum banyak nih. Gimana? Ini kan pakai pemisahan variabel ya? Halo? Nah, Stefani? Iya, Pak, betul, Pak. Ya, jadi mengenalinya gimana ini? Ya kan rumusnya tadi ada kan, FY, jadi fungsi, jadi itu kan bentuknya kan DY, DY apa? T ya, T ya, T. Itu di slide berapa nih? Slide 10? Coba deh, balik ke slide sebelumnya deh. Nah, itu kan nulisnya FY DY DT sama dengan GT, tapi di contohmu itu T DY DT itu. Di contoh sebelumnya, sebentar. Jadi dipisah Pak variabelnya, Pak, yang Y sama Y, T sama T, Pak. Kita Y dipisah sama dulu, Y. Pak. Oke, ya. Iya. Jadi nanti kalau kalian menemukan PD ya persamaan harus bisa dikenali dulu ini pakai yang mana gitu ya. Berarti FY-nya apa ini? Ada nggak FY-nya? Fungsi Iya. Y-nya apa ini? Kalau soal ini apa fungsi Y-nya? Kan di sebelah kiri DY DT itu kan fungsi dalam Y kan. Berarti fungsi FY-nya apa di sini? Ya itu ada di jawabanmu, ada kelihatan kok itu apa? Itu Pak yang Y pangkat negatif 2, Pak. Y pangkat min 2. Berarti FT-nya T pangkat min Negatif 1. 1. GT ya. GT-nya pangkat min 1 ya. Jadi kalian kenali bentuk dasarnya. Fungsi FY dikali bentuk D DT sama dengan fungsi GT gitu ya. Itu misalnya variabel. Gitu ya. Nanti ya saya ngintip di latihan soalnya. Latihan soalnya sedikit ya. Cuma 2 ya. Nanti ditambah lagi aja gitu. Oke ya. Baik, silakan dijelaskan. Lanjut. Terima kasih, Pak. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang kasus homogen. Jadi pada kasus persamaan diferensial order 2, bentuk solusi umumnya itu adalah XT sama dengan A dikali alfa pangkat T, di mana si A sama alfa ini adalah konstanta. Jadi kita dapat
mencoba solusi dengan bentuk serupa untuk kasus persamaan diferensial. Namun karena fungsi e pangkat x ini lebih mudah untuk diturunkan dibandingkan dengan bentuk umum eksponensial alfa pangkat x, maka kita harus diingat juga bahwa turunan dari e pangkat x itu sama dengan e pangkat x itu sendiri. Maka kita akan mencoba solusi dengan bentuk y sama dengan a kali e pangkat alfa t, di mana a dan alfa ini adalah sebuah konstanta. Kita perlu ingat kalau misalkan alfa pangkat x itu dapat dinyatakan sebagai pangkat dari e dengan mengamati bahwa e pangkat t kali ln alfa itu sama dengan alfa pangkat t, karena t kali ln alfa pangkat t itu sama dengan logaritma dari e pangkat alfa pangkat t. Bisa di next. Nah, jika y sama dengan a kali e pangkat alfa t, di mana si a ini nggak boleh sama dengan 0, berarti kita tahu bahwa turunan pertama dari y itu adalah a kali alfa dikali e pangkat alfa t. Dan turunan kedua dari y itu sama dengan a kali alfa kuadrat dikali e pangkat alfa kali t. Oleh karena itu, y sama dengan a dikali a dikali e pangkat alfa t itu merupakan solusi persamaan jika dan hanya jika a dikali alfa kuadrat dikali e pangkat alfa t ditambah dengan a dikali alfa dikali e pangkat alfa t ditambah b dikali a dikali dengan e pangkat alfa t itu sama dengan 0. Maka persamaan ini kita coba bagi dengan a dikali sama e pangkat alfa t, maka nanti kita peroleh bentuk persamaan kuadrat, yaitu alfa kuadrat tambah a dikali alfa tambah b sama dengan 0. Kita akan mencari nilai alfanya. Berarti syarat agar si alfa itu menjadi akar persamaan kuadrat, kita coba gunakan variabel sementara itu, bisa contohnya kayak pakai x. Jadi x kuadrat plus ax plus b sama dengan 0. Nah, persamaan itu kita sebut dengan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial. Dan akar-akar dari persamaan itu disebut dengan akar-akar karakteristik. Oke. Nah, jika A sama dengan 0, berarti kan otomatis Y sama dengan 0. Ini juga masih merupakan solusi persamaan diferensial homogen. Maka Y sama dengan A dikali E pangkat alfa T adalah solusi untuk setiap konstanta A, di mana A adalah salah satu dari dua akar karakteristik. Kita misalkan akar-akar itu adalah alfa dan beta. Maka nanti dapat solusi tipe dasar yang memberikan solusi umum dari Y double aksen tambah A dikali Y aksen tambah B sama dengan 0. Yang dimana persamaan tersebut itu akan bergantung nilai dari alfa dan beta, karena alfa dan beta tadi kita misalkan sebagai akar-akar karakteristik. Maka nanti Y-nya bisa bernilai ada 2, tergantung kondisi dari si akarnya. Yang pertama, ketika akar-akarnya itu beda atau alfa tidak sama dengan beta, nanti maka solusinya itu adalah Y sama dengan A dikali E pangkat alfa kali T ditambah B dikali E pangkat beta kali T. Terus yang kedua, ketika akar-akar itu kembar atau akarnya sama, jadi alfa dikali alfa sama dengan beta, maka nanti solusinya adalah Y sama dengan buka kurung A plus T kali B dikali dengan E pangkat alfa kali T, di mana si alfa dan beta itu adalah sebuah konstanta. Dan nilai dari A dan B itu dapat ditentukan dari kondisi batasan. Nah, kondisi batasan itu bisa diketahui dari soal kayak misalkan Y0, Y aksen 0, Y1, dan seterusnya. Oke, nah, ini ada contoh soal yang pertama. Jadi ketika kita menemukan soal D kuadrat Y per DT kuadrat tambah 5 dikali DY per DT ditambah 6Y sama dengan 0, dengan batasan itu adalah Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 4. Penyelesaiannya, berdasarkan soal tersebut, kita dapat nih tulis persamaan karakteristiknya menjadi X kuadrat plus 5X plus 6, di mana kita akan dapat pemfaktoran. Jadi ada X plus 2 dikali X plus 3 sama dengan 0, maka diperoleh akar-akar karakteristiknya itu adalah min 2 dan min 3. Karena si min 2 dan min 3 ini nggak sama, berarti kan alfa tidak sama dengan beta. Maka dia akan memiliki solusi, yaitu Y sama dengan A dikali
pangkat alfa T ditambah B dikali pangkat beta T. Gitu. Oleh karena itu, solusi dari soal ini, tadi kan alfanya diketahui min 2 dan beta itu adalah min 3, maka I sama dengan A dikali pangkat min 2T ditambah B dikali pangkat min 3T. Karena di soal kita diketahui batasan itu adalah Y0 sama dengan 0, maka diperoleh itu adalah kita substitusi nilainya dari T sama dengan 0, dengan hasilnya itu adalah 0, nanti dapat persamaan pertama itu adalah A sama dengan min B. Oke, bisa di next. Nah, kita turunkan solusi tersebut, maka dapat diaksen sama dengan min 2 dikali A dikali pangkat min 2T dikurangi 3 dikali B dikali pangkat min 3T. Nah, dengan informasi yang tadi di soal bahwa Y aksen 0 itu sama dengan 4, maka kita peroleh nih. Kita substitusikan dengan cara yang sama, si T-nya disubstitusi di 0, dapat persamaan kedua, yaitu 4 sama dengan min A dikurangi 3B. Dari kedua persamaan tersebut, nanti kita dapat nilainya itu A-nya itu 4 dan B-nya itu adalah minus 4. Maka solusi akhirnya adalah Y sama dengan 4 dikali pangkat min 2 DT dikurangi 4 dikali pangkat min 3T. Next. Nah, contoh yang kedua. Dengan soal yang serupa juga mirip-mirip. Ini juga ada soal D kuadrat Y per DT kuadrat dikurangi DY per DT min 6Y sama dengan 0. Dengan batasan itu adalah Y 0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 5. Stepnya masih sama, jadi kita tulis dulu persamaan karakteristiknya. Itu X kuadrat min X min 6, maka dapat akar-akarnya itu adalah pemfaktorannya itu X plus 2 dikali dengan X min 3 sama dengan 0, maka akar-akarnya itu adalah min 2 dengan 3. Nah, di sini kita juga masih sama solusinya, karena di alfa itu tidak sama dengan beta, akarnya itu berbeda. Maka nanti solusinya adalah Y sama dengan A dikali pangkat alfa T ditambah B dikali beta T. Oleh karena itu, solusi dari soal ini itu adalah Y sama dengan A dikali pangkat min 2T ditambah B dikali pangkat 3T. Dengan batasan yang diketahui adalah Y0 sama dengan 1, maka diperoleh 1 ditambah 1 sama dengan A plus B. Saya bisa di Nah, kita turunkan solusi tersebut, maka didapat Y aksen sama dengan min 2A dikali pangkat min 2T ditambah 3 dikali B dikali pangkat 3T. Nah, karena tadi Y aksen 0 sama dengan 5, maka diperoleh persamaan kedua nih, 5 sama dengan min 2A plus 3B. Dari kedua persamaan tersebut, kita gunakan substitusi eliminasi, jadi dapat nilai A-nya itu adalah minus 0,4 dan B-nya itu adalah 1,4. Berarti solusi akhirnya dapat Y sama dengan min 0,4 dikali pangkat min 2T ditambah 1,4 dikali pangkat 3T. Oke, soal yang terakhir. Diketahui ada D kuadrat Y per DT kuadrat min 6 dikali DY per DT ditambah 9Y sama dengan 0. Dengan batasan itu adalah Y 0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Dari soal tersebut berarti persamaan karakteristiknya itu adalah, ini kehapus nih harusnya minus, jadi X kuadrat min 6X plus 9, dimana ini kalau kita faktorkan jadinya X min 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, karena di soal ini itu akar-akarnya sama, jadi akar itu sama dengan X1-nya kan 3 dan X2-nya 3, berarti berdasarkan penjelasan sebelumnya, solusinya itu menjadi Y sama dengan buka kurung A plus TB dikali dengan pangkat alfa T. Karena alfa dan alfa sama dengan betanya. Berarti untuk soal ini, solusinya itu adalah Y sama dengan buka kurung A plus TB dikali dengan pangkat 3T. Nah, karena diketahui nih, batasan di soal ini itu adalah Y0 sama dengan 1, maka diperoleh 1 sama dengan A. Ya, ini kecar pilih. Answer sama dengan. Oke, bisa di next. Nah, kita turunkan solusi tersebut, maka kita dapat Y aksen itu sama dengan B dikali
E pangkat 3T ditambah buka kurung A plus TB dikali dengan 3 dikali dengan E pangkat 3T. Karena di batasan itu adalah Y aksen 0 sama dengan 1, maka kita substitusikan T sama dengan 0, maka didapat persamaan keduanya yaitu B plus 3A sama dengan 1. Dari kedua persamaan tersebut didapat nilai A-nya itu adalah 1 dan B itu adalah minus 2. Maka solusi akhirnya didapat Y sama dengan 1 min 2T dikali dengan E pangkat alfa T. Sekian. Oke, jadi baik pada bagian sebelumnya telah dibahas cara menyelesaikan persamaan diferensial linear homogen dan oleh karena itu kita dapat menemukan solusi komplementer dalam kasus yang tidak homogen. Yang kita perlukan sekarang adalah menemukan solusi khusus persamaan 13,5 yang bentuknya itu Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan C. Ada 3 kasus solusi khusus. Yang pertama ada Y yang dimana itu bentuknya itu C per B jika B tidak sama dengan 0. Lalu C per AT jika bentuknya itu B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. Lalu yang ketiga ada bentuk setengah CT kuadrat jika A sama dengan B sama dengan 0. Ini adalah latihan sederhana untuk menunjukkan bahwa ini memang solusi persamaan 13,5. Perhatikan bahwa solusi Y sama dengan C per B diperoleh dengan mengasumsikan Y konstan, yaitu invarian jika mewakili T waktu. Kasus untuk solusi sesuai secara berurutan dengan ketika 0 bukan akar karakteristik. Tepat satu akar karakteristik adalah 0. Kedua akar karakteristik adalah 0. Next. Jadi next. Untuk di 13.4 ini ada 4 contoh. Jika Y sama dengan YT merupakan fungsi dari T, selesaikan persamaan diferensial berikut untuk Y. Yang pertama itu ada Y double aksen dikurang Y aksen dikurang 6Y sama dengan 6, yang dimana Y0-nya itu 0 dan Y aksen 0-nya itu 5. Lalu untuk soal yang kedua, Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan minus 12, yang dimana Y sama dengan Y0-nya itu 2 dan Y aksen 0-nya itu sama dengan 3. Lalu pada soal yang ketiga, Y double aksen dikurang 6Y aksen ditambah 9Y sama dengan 18, yang dimana Y0-nya itu bernilai 0 dan Y aksen 0-nya itu bernilai 1. Lalu pada soal yang keempat, Y double aksen dikurang 4Y aksen sama dengan 8, yang dimana Y0-nya bernilai 0 dan Y1-nya bernilai 3. Next. Oke, selanjutnya ada di di solusi 13,8 di nomor 1. Dari contoh 13.2, kita tahu bahwa solusi komplementernya berbentuk Y sama dengan A dikali E pangkat min 2T ditambah B dikali E pangkat 3T. Dari sini kita peroleh solusi partikularnya itu adalah Y sama dengan 6 min negatif 6, yang dimana hasilnya itu adalah negatif 1. Maka dari sini solusi umum yang kita peroleh adalah Y sama dengan A dikali E pangkat min 2T ditambah B dikali E pangkat 3T negatif 1. Kemudian kita turunkan sehingga diperoleh ya aksennya itu sama dengan min 2A dikali E pangkat min 2T ditambah 3B dikali E pangkat 3T. Untuk selanjutnya kita substitusikan sama Y0-nya itu sama dengan 0, sehingga diperoleh di sini A plus B dikurang 1 sama dengan 0, sehingga didapat A plus B-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusi Y sama dengan
Y aksen 0 sama dengan 5. Maka kita peroleh di sini min 2A ditambah 3B sama dengan 5. Selanjutnya kita selesaikan penyelesaian secara simultan, maka didapat A-nya itu sama dengan negatif 0,4 dan B-nya itu 1,4. Oleh karena itu, kita peroleh di sini solusi penyelesaiannya adalah Y sama dengan negatif 0,4 dikali E pangkat min 2T ditambah 1,4 E pangkat 3T dikurang 1. Next. Lalu untuk soal yang kedua, dari contoh 13.7.1, kita tahu kalau solusi komplementernya itu Y sama dengan A dikali pangkat X. A dikali eksponen min 2T ditambah B dikali E pangkat min 3T. Dari sini terdapat solusi partikularnya itu Y sama dengan min 12/6. Sehingga diperoleh Y-nya itu negatif 2. Maka diperoleh solusi umumnya adalah Y sama dengan A dikali E pangkat min 2T ditambah B dikali E pangkat min 3T dikurang 2. Selanjutnya, diperoleh turunannya adalah Y aksen sama dengan min 2A dikali E pangkat 2T dikurang 3B dikali E pangkat min 3T. Selanjutnya kita substitusi Y sama dengan 0, sehingga di sini diperoleh A ditambah B dikurang 2 sama dengan 2, sehingga diperoleh A ditambah B-nya itu 4. Untuk selanjutnya kita substitusi Y aksen 0 sama dengan 3. Maka didapat min 2A dikurang 3B sama dengan 3. Untuk selanjutnya kita lakukan penyelesaian secara simultan, sehingga diperoleh A-nya itu 15 dan B-nya itu negatif 11. Oleh karena itu, terdapat solusi penyelesaiannya adalah Y sama dengan 15 dikali E pangkat min 2T dikurang 11 dikali E pangkat negatif T dikurang 2. Next. Untuk selanjutnya, pada soal ketiga, dari contoh 13.7.3, diperoleh solusi komplementernya itu adalah Y sama dengan A ditambah T dikali B dikali E pangkat 3T. Sehingga didapat solusi partikularnya itu adalah Y sama dengan 18/9 sama dengan 2. Oleh karena itu, solusi umumnya itu adalah Y sama dengan A ditambah TB dikali E pangkat 3T tambah 2. Untuk selanjutnya kita substitusi Y 0 sama dengan 0, sehingga diperoleh A ditambah 2 sama dengan 0, maka didapat A-nya itu sama dengan negatif 2. Setelah itu kita turunkan dari fungsi Y tadi, maka diperoleh Y aksennya itu sama dengan B dikali E pangkat 3T ditambah A ditambah TB dikali 3 E pangkat 3T. Selanjutnya kita substitusi Y aksen 0 sama dengan 1. Sehingga diperoleh B tambah 3 sama dengan 1, maka diperoleh B-nya itu sama dengan 7. Sehingga diperoleh solusi umumnya adalah Y sama dengan 7T dikurang 2 dikali E pangkat 3T plus 2. Next. Lalu untuk soal yang keempat, ada persamaan karakteristik X kuadrat min 4X. Selanjutnya kita faktorkan menjadi X dikali X pangkat negatif 4 sama dengan 0. Dari situ kita peroleh akar karakteristiknya itu 0 dan 4. Maka diperoleh solusi komplementernya itu adalah Y sama dengan A dikali E pangkat 4T ditambah B. Sehingga dari situ solusi partikularnya didapat Y sama dengan 8 per min 4 per T sama dengan min 2T. Maka diperoleh solusi umumnya itu adalah Y dikali E pangkat 4T ditambah B dikurang 2T. Untuk selanjutnya kita substitusi fungsi Y-nya itu sama dengan 0, sehingga didapat A tambah B sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusi juga Y1-nya itu sama dengan 3, maka diperoleh di sini A dikali E pangkat 4 ditambah B negatif dikurang 2 sama dengan 3, sehingga diperoleh A dikali E pangkat 4 plus B sama dengan 5. Dari bentuk yang pertama,
A plus B sama dengan 0, didapat B-nya itu adalah negatif A. Selanjutnya, kita tahu kalau A dikali E pangkat 4 tambah B itu sama dengan 5. Untuk selanjutnya, kita faktorkan bentuk yang persamaan kedua tadi, diperoleh A dikali E pangkat 4 negatif 1 sama dengan 5. Sehingga diperoleh nilai A-nya itu adalah 5 per E pangkat 4 dikurang 1. Di mana B-nya itu adalah negatif A. Sehingga kita peroleh di sini solusi akhirnya itu Y sama dengan 5 per E pangkat 4 dikurang 1 dikali E pangkat 4T dikurang 1 dikurang 2T. Next. Lalu untuk di bagian terakhir ini ada stabilitas. Jadi untuk membahas kestabilan persamaan diferensial order 2 diberikan fungsi sebagai berikut. Yang bentuknya itu d kuadratnya per dt kuadrat ditambah A dy per dt ditambah by sama dengan C. Kita akan mengasumsikan B sama dengan 0 untuk menyederhanakan masalah supaya menghindari kasus-kasus yang bentuknya tak wajar. Gitu. Dari persamaan tersebut, solusi umum persamaan diferensialnya adalah jika alfa tidak sama dengan beta, maka y-nya akan jadi bentuk E dikali E pangkat alfa dikali T ditambah B dikali E pangkat beta dikali T tambah C per B. Lalu untuk bentuk alfa sama dengan beta, maka bentuk Y-nya itu adalah A ditambah TB dikali E pangkat alfa dikali T ditambah C per B, yang dimana A dan B-nya itu bernilai konstan. Karena E pangkat gamma T cenderung ke 0 atau tak hingga, jika Y-nya itu jika gamanya itu kurang dari 0 atau gamanya itu lebih dari 0, maka solusi akan divergen jika salah satu alfa atau beta bernilai positif. Namun jika keduanya bernilai negatif, solusi komplementer akan menuju 0 dan karenanya dia konvergen pada solusi khusus dan menuju solusi partikular C per B sebagai nilai kesetimbangan. Sehingga dari contoh 1381 dan 1383 tadi, penyelesaiannya itu bersifat divergen. Sedangkan pada contoh 13.82 tadi, penyelesaiannya itu dia konvergen ke nilai kesetimbangan atau equilibriumnya itu bernilai negatif 2, yang dimana itu merupakan penyelesaian khusus dalam kasus tersebut. Next. Lalu berikutnya ada latihan soal. Oke. Ini ada perbedaan mencolok ya antara yang tadi linear order 1 sama non-linear ini ya. Terus contoh-contoh yang diberikan tadi itu memang memberikan gambaran bagaimana jenis ya. Jadi ini kan banyak ya jenisnya ya untuk kasus-kasus PD-nya ini ya, homogen, kemudian tadi yang di awal itu pemisahan variabel. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran ya ke Anda itu bagaimana menyelesaikannya. Kalau dari konsepnya sebetulnya lebih detailnya bisa dibaca lagi di buku ya. Sebentar saya nanya, ini kalian udah pernah ngambil PD belum ini ya? Ada nggak mata materinya ini di PD ada nggak ini? Ada, Pak. Ada ya. Jadi ini agak mengulang sebetulnya ya. Jadi harusnya bisa gitu ya, harusnya. Ya memang di matematika ekonomi ternyata persamaan diferensial memiliki terapannya juga ya untuk interpretasi ekonominya ya. Ya, tapi bentuk matematisnya seperti ini tidak jauh dari menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, ini dua soal ini eh, coba dikerjakan dulu. Kan kelompok ini sudah ya mungkin meresume ya dari yang ada di buku. Kemudian eh,
Ya, kalau saya lihat contoh yang dibuat ini kan menulis yang ada di buku, tapi ada hal-hal yang sebetulnya harus dikonfirmasi sama seperti yang tadi ya. Ketika kalian mendapatkan solusinya, ini saya sambil buka nih ya slide-nya. Itu kalian juga cek benar nggak solusi yang didapatkan itu memang memenuhi persamaan awal yang diberikan gitu ya. Ternyata kan di awal itu harus sedikit dimodifikasi untuk bisa menunjukkan bahwa solusinya memang benar gitu ya. Jadi nanti sama seperti kelompok sebelumnya, ini dua soal ini silakan dikerjakan. Saya minta tulis tangan saja ya, nggak usah diketik, tulis tangan masing-masing. Anda di luar kelas kalau mau berdiskusi ya dengan tugas yang diberikan itu silakan, tapi dalam menulisnya masing-masing dan sebisa mungkin itu Anda benar-benar menulis ya, walaupun dibahas hasilnya ya di kelas gitu. Misalnya ada teman yang ngajarin, tapi ketika menjawab ini Anda sebisa mungkin menulis ulang gitu. Jadi paham gitu ya. Nah, nanti khusus untuk kelompok ini eh kalau tadi kan soalnya totalnya ada berapa ya? Ada 5 sih, ada 4 ya. Ada 4 ya. Jadi nanti untuk materi materi yang ini ya, persamaan diferensial ini ya paling enggak ditambah lagi soalnya ya, tambah lagi. Ya tidak harus sumbernya dari rujukan ya, tapi paling enggak kalian untuk kelompok ini ya, yang sekarang ini itu karena jenisnya banyak ya, persamaan pemisahan variabel gitu ya dan homogen. Ini variasi soalnya ditambah ya. Jadi coba dicari 8 soal lagi. Jadi totalnya 10. Yang kelompok sebelumnya tadi juga itu kan baru 2 soal ya. Baru 2 soal. Satu soal 3 tuh ya. Nomor 1 3, nomor 2 1 4, berarti kurang 6 ya. Kurang 6 lagi jadi totalnya biar 10 gitu ya. Saya berharap nanti setelah UTS ini lebih banyak, benar-benar lebih banyak latihan soalnya ya. Supaya kalian nanti ketika diberikan ini eh, intuisinya melihat persamaan diferensial itu terlihat gitu. Kan nanti UASnya juga close ya. Jadi Anda berlatih dari sekarang, ketika nanti ketemu persamaan diferensial ini caranya bagaimana gitu. Ya mau nggak mau harus latihan gitu ya. Kan teorinya tadi banyak ya. Eh, Kelompok ini kan tadi memberikan, misalkan tadi di, ya tadi ya solusi 13/4 tadi tuh ya. Itu kan eh, coba mundur slide-nya mundur coba. Yang tadi 13/4 aja misal ya ini kan. Itu kan solusinya kan, no no no, no yang tadi 13/4 tadi. Mana sih? Nah ini, ya udah ini ya. Nah itu kan solusinya Y sama dengan itu, gitu ya. Coba aja. Soal awalnya tadi kan mana-mana sebentar. Soal awalnya mana tadi ini? Yang nomor berapa itu ya? Nomor 4 ya. Nah ini nanti kalian harus harus juga mengecek bahwa solusi yang didapat itu memang memenuhi bentuk awal gitu, ya. 2 kali kerja ya, tapi nggak apa-apa. Ini kalian yang satu dari soal turunkan dengan apa namanya prosedur sehingga dapat. Yang kedua, cek bahwa solusi yang didapat itu ketika disubstitusi ulang ke soal yang awal itu memang memenuhi gitu. Ya, jelas ya. Nah, ini Hilman, ini kan berarti sudah materi ke pekan 10 ya Hilman? Ya Hilman, betul nggak? Cek cek, halo halo. Ya, Pak. Ya, kelebihan ya. Berarti nanti pekan depan kan coba latihan soal yang nih, yang kelompok tadi. Mana? Enggak, yang paling bawah. Latihan soal ini 2 soal. Ini dikerjakan oleh kalian, tulis tangan, kumpulkan di drive. 1 ya. Eh, Pekan depan dikumpul. Nah, pekan berikutnya ini nanti saya serahkan ke Hilman, ditawarkan saja ke temannya, apakah pekan depan mau latihan soal 2 materi ini? Kan materi ini berarti baru sampai PD linear
order pertama sama ini ya, non-linear order pertama ya, atau lanjut ke persamaan selisih gitu ya. Kalau pekan depan mau latihan soal, oke kita latihan soal. Nah, latihan soalnya adalah nanti soal dari kelompok Hilman dan kelompok siapa? Kelompok ini ya yang presentasi ya, kelompoknya Salman ya. Jadi kelompok Salman, Vira, Fani sama Stefani nambah 8 lagi. Itu nanti dikerjakan. Pekan depan luring ya, Man? Betul? Daring, Pak. Jadwal. Hah? Daring? Kok daring? Ini pekan berapa? Pekan 9 daring. Pekan 10 luring. Daring lagi ya, ya sudahlah. Nggak apa-apa. Jadi latihan soal ya. Oke ya. Jadi kelompoknya Hilman siapkan 6 soal. Kelompoknya Salman dan teman-teman siapkan 8 soal di luar soal ini. Nanti kita latihan soal itu. Pilihannya itu ya. Atau yang kedua, lanjut aja Pak materinya gitu ya. Tapi kelompok Hilman sama kelompok Salman ini tetap menyiapkan ya 6 soal dan 8 soal sih untuk menggenapkan menjadi 10 gitu ya. Jadi memang materi di akhir ini kan eh, lagi banyak matematiknya ya. Ya udah kita bermain di matematiknya saja dulu gitu. Jelas? Ada pertanyaan dulu? Ini belum dijawab dulu ya. Nanti kelompok Salman ya. Ini ketika teman-temannya sudah mengumpulkan, ini kalian udah ada kuncinya belum? Kelompok ini nomor 1 dan 2. Udah buat? Udah ada? Udah. Udah ada kuncinya. Oke, berarti nanti eh setelah teman-temannya ngumpulin ya kuncinya bisa kalian share gitu ya. Sama kelompoknya Hilman juga soal yang tadi itu kuncinya di-share saja gitu. Ya. Oke ya, jelas ya. Ini materinya tidak habis waktunya karena sebetulnya sudah terjelaskan, tinggal latihan soalnya aja nanti gitu. Ya. Oke, kita ketemu lagi nanti insya Allah pekan depan dengan latihan soal atau lanjut materi. Nanti saya tolong diinformasikan di awal pekan ya Hilman ya, supaya nanti siap-siap juga apakah mau lanjut atau lanjut materi atau latihan soal dulu gitu. Ya, jelas ya. Oke, silakan kelompok Salman ditutup dulu presentasinya. Oke, baik. Baik, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, recordnya bisa dimatikan dulu.